Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Clara Agustin Prenata dengan NIM 205220045, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum pidana, terutama pidana korporasi. Dalam berbagai undang-undang pidana dan dalam RUU KUHP, korporasi tidak dibatasi hanya yang berupa perusahaan saja. Tetapi yang dimaksud di sini korporasi menurut Undang-Undang Indonesia adalah kumpulan orang atau juga kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pada pasal 3 tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja ataupun berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkup korporasi. Suatu tindak pidana dilakukan oleh sebuah korporasi sehingga dibebankan tanggung jawab pidana merupakan perkembangan teori terbaru dari teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan hukum. Maka dari itu bermunculan juga pro dan kontra di antara para ahli tentang pemindahan badan hukum. Namun sekarang, kecenderungan yang jelas secara universal adalah semakin lama semakin banyak negara-negara di dunia ini yang mengatur dan menyetujui diberlakukannya tindak pidana oleh badan hukum. Istilah badan hukum yang biasa dikenal dengan dalam hukum perdata adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan memiliki perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Sedangkan di dalam hukum pidana sendiri, istilah korporasi yaitu pengertiannya lebih luas daripada badan hukum. Sebab korporasi di dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non-badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata, korporasi adalah badan hukum. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang disampaikan oleh Dr. Hasbullah Elswawi SH LLM MM dalam bukunya Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yang merumuskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, yaitu actus reus, yang artinya perbuatan dilakukannya harus di dalam lingkup kekuasaannya, atau dengan kata lain juga perbuatannya dalam menjalankan tugasnya itu masih dalam cakupan tugas atau kewenangan korporasi. Kedua, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya. Doktrin ini pada mulanya diadopsi di Inggris, yang sebagaimana disebutkan di penjelasan sebelumnya ini, bahwa korporasi telah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya atau agen atau juga pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh satu orang individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Selanjutnya, pemindahan korporasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pidana pokok dan juga pidana tambahan, di mana jenis dari sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi akan lebih beragam. Sutera ini membagi pidana pokok menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama, pidana denda. Kedua, pengumuman putusan hakim, yaitu pengumuman putusan hakim dilakukan melalui media cetak atau elektronik yang bertujuan untuk menjatuhkan pengurus dan korporasi. Ketiga, pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi. Pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan pidana mati atau hukuman mati. Dalam hukum perdata, pembubaran suatu korporasi harus diikuti dengan likuidasi atas dasar korporasi itu dalam rangka perlindungan terhadap para kreditor korporasi. Keempat, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi. Kelima, pembekuan kegiatan usaha. Pembekuan kegiatan usaha dilakukan dalam jangka waktu tertentu
dan terhadap kegiatan tertentu yang ditentukan oleh hakim sendiri. Keenam, perampasan aset korporasi. Perampasan aset korporasi dan pengambilan korporasi oleh negara, yaitu dalam perampasan aset korporasi masih menjadi milik para pemegang saham. Ketujuh, pengambilan korporasi oleh negara. Pengambilan korporasi oleh negara yaitu adanya peralihan pemilik korporasi. Perampasan ini juga dapat berakhir pada korporasi tersebut dapat menjadi BUMN atau dijual kepada publik, baik dengan secara langsung maupun dijual terbuka melalui bursa efek. Pidana tambahan juga ada 7 jenis, yaitu pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh oleh tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat, pelanggaran permanen untuk melakukan perbuatan tertentu, pengumuman putusan pengadilan, dan juga pembekuan ke seluruh dan sebagian kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan pasal 59 KUHP, maka hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jadi, jika seseorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi tersebut, maka si penguruslah yang akan bertanggung jawab. Meskipun dalam KUHP Belanda yang dulu diadopsi menjadi KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Pada abad ke-19, Belanda telah menganut 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu yang pertama, membedakan tugas pengurus kepada pengurus. Kedua, mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang akan bertanggung jawab. Ketiga, korporasi dapat menjadi sebagai pembuat, pelaku, dan juga bertanggung jawab. Kali ini kita akan membahas tentang alasan benar dan juga alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal ini berkaitan dengan pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa. Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang. Pasal 51 ayat 1 melaksanakan perintah atasan, dan juga pasal 49 mengenai daya paksa. Serta alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahannya. Pasal ini berkaitan dengan pasal 49 ayat 2 mengenai pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 ayat 2 penuntutan pidana terhadap tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang, dan juga pasal 48 mengenai daya paksa. Ajaran melawan hukum. Ajaran melawan hukum merupakan bagian dari pembahasan tentang tindak pidana yang membatasi perbuatan-perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban di samping adanya kesalahan dari dirinya pelaku. Ajaran ini juga merupakan materi yang sangat penting dalam asas legalitas. Perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah perbuatan yang melawan hukum, yang mengganggu tata tertib dalam masyarakat, dan perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat. Ajaran melawan hukum itu ada 2, yaitu formil dan juga material. Ajaran hukum yang formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dilakukan dalam hukum pidana positif. Ajaran ini tidak memberikan rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana. Apa yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana, maka itu yang merupakan deliknya. Contoh dari ajaran sifat melawan hukum formil, yaitu polisi menahan seseorang yang diduga telah melaksanakan sesuatu perbuatan pidana. Kedua, adanya ajaran melawan hukum material. Menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber pada undang-undang, tetapi juga dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya hukum pidana adat, atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dan dipatuhi sebagai norma. Contoh ajaran melawan hukum material yaitu hukum tidak tertulis berupa perbuatan tercela, yaitu pelanggaran terhadap kepatutan, kehati-hatian,
dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat. Adanya surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan sendiri adalah berupa surat akta yang memuat rumusan TP yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ini ditarik akan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pada pasal TP yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim di pengadilan. Surat dakwaan ketika berlaku hir disebut surat tuduhan. Beberapa hal penting yang ada di dalam surat dakwaan yaitu perumusan surat dakwaan harus konsisten dan juga sinkron dengan hasil pemeriksaan penyelidikan. Kedua, surat dakwaan merupakan landasan pemerintahan di sidang pengadilan. Untuk waktunya tindak pidana, yaitu berlakunya pasal 1 ayat 1 KUHP, penentuan residivis, dan juga penentuan tentang daluarsa. Sedangkan tempat terjadinya tindak pidana itu kompetensi relatif dari pengadilan, ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana, dan juga berkaitan dengan unsur yang disyaratkan delik yang bersangkutan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang contoh kejahatan korporasi di Indonesia. Yang terakhir, adanya dugaan kartel terhadap 7 maskapai penerbangan Indonesia pada tahun 2022 lalu. Ketujuh perusahaan maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Citylink, Sriwijaya Air, Nem Air, Batik Air, dan juga Lion Air, serta Wings Air. Menurut KPPU, ketujuh perusahaan di atas melakukan kesepakatan dengan cara meniadakan diskon, menyeragamkan diskon, atau menaiki harga jasa penerbangan ekonomi. Praktik ini menyalahi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa angkatan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi dalam negeri pasal 5 dan pasal 11. Sekian penjelasan dari saya, Clara Agustin. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.